ibu-ibu gini. Ini ngantuk. TikTokan. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa arrajahu minhu ila sidratil muntaha wa ila mustawa summa qaba qawsaini aw adna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmati wal huda wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ihtada amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ayahanda Bapak Al-Ustaz Kabir, mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua panitia, ketua remaja, singkatnya hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan karunia nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi, kita dapat bertawajuh, berhadap-hadapan, bertatap muka, karena merayakan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perayaan Isra dan Mi'raj yang kita laksanakan pada siang hari ini atau pada hari ini menambah keyakinan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menambah mahabbah cinta tiang penunggu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam teriring kehadiran kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang penunggu seluruh kita yang hadir ini maupun yang tidak sempat hadir pada siang hari ini, orang-orang yang mendapatkan naungan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang tiang hormati, tiang muliakan, mungkin setiap tahun tiang penunggu mendengar cerita, hikayat, riwayat yang namanya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marakma sabaru niki ayahanda Al-Ustaz Kabir sampun memberikan sedikit tentang Isra dan Mi'raj. Nah, kapan terjadinya Isra dan Mi'raj? Sedang apa Rasulullah itu sehingga terjadi Isra dan Mi'raj? Dalam riwayat banyak sekali menjelaskan bahwa Isra Mi'raj itu secara tarjih para ulama mengatakan terjadinya Isra dan Mi'raj ini karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya dalam keadaan bersedih, susah,
Sehingga tahun niki di zaman Rasulullah, bahkan ahli-ahli muarrikh, ahli-ahli sejarah mengatakan tahun kejadian Isra Mi'raj itu namanya Amul Huzni, tahun dengan sedih, sedih bagi Nabi. Ya, kenapa dia sedih? Pertama, baginda Nabi ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, di mana beliau pembela Rasulullah di saat itu. Yang kedua, dalam beberapa bulan meninggal istri yang tercinta, namanya Khadijatul Kubra. Siti Khadijah meninggal. Khadijah ini yang membela perjuangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga baginda Nabi mengalami kesedihan yang syiddatul huzni, sangat bersedih baginda Nabi. Akhirnya Allah memanggil beliau untuk menghibur Rasulullah pada dasar, menghibur baginda Nabi, makanya dipanggil oleh Allah untuk di-Isra dan Mi'rajkan. Lalu mungkin apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Ini dua kata yang tiang perungguh lejero mungkin sirayaan tiang perungguh niki dua sebenarnya niki. Pertama, kita merayakan Isra, yang kedua kita merayakan Mi'raj. Nah, Isra itu apa? Isra itu lamun dengan ngaji bahasa Arab, ngaji ilmu syaraf, asal kata niki saro sebenarnya niki. Lampa artinya niki mau pasang tiang perunggu. Nah, namun dalam ayat Al-Quran menggunakan kalimat Isra. Isra itu namanya fi'il sulasi mazid biharbin. Telu huruf niki lagu terombok iseke huruf jadi 4. Jadi asal kalimatnya af'ala yuf'ilu if'alan, timbangan wazan. Lalu asal katanya asra yusri isra, artinya berjalan malam. Lamun secara makna bahasa niki lungguh lalu lampak aja bangket nama ai lagu lagi kelem Isra anan niki secara bahasa mana bahasa. Namun di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, makna Isra niki adalah tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berhadapnya, berjalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam leman Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra, berjalan malam baginda Nabi. Nah, kemudian namanya Mi'raj itu diambil dari kalimat uruj, maknanya naik. Dalam Khulasah Nurul Yakin mengatakan yang namanya Mi'raj itu adalah su'uduhu, naiknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila alamil ulwi, ke alam yang paling tinggi, atau ke sidratul muntaha, sampai ke mustawa. Nah, di sana wabihi furidatis salatul khams. Di sanalah Allah mewajibkan salat yang 5 kali sehari semalam, yang awalnya 50 kali. Namun atas saran Nabi Allah Musa di langit yang ke-6, Rasulullah kembali menghadap ke hadirat Allah, sehingga dikurangi salat yang 5 kali, yang 50 sehari semalam dikurangi sampai 5 kali sehari semalam. Nah, hal ini dijelaskan dalam surat Al-Isra. Tadi Al-Ustaz kita menyampaikan ayat niki tentang dalil perjalanannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam leman Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa.
Namun tentang Mi'raj Rasulullah niki tidak dijelaskan dalam Al-Quran, banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau Sunan Bukhari dan Muslim. Lalu pada kesempatan niki mungkin tiang tidak menjelaskan niki karena wah terlalu bilang jelo ingin dengar si tayana Rasulullah ane langit pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, Idris, kemudian Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit kedua, yang ketiganya Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, yang keenamnya Nabi Musa, dan yang ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lamun niki yang awak bilang jelo. Lalu pada kesempatan niki tiang mengambil dalil Al-Quran dalam surat Al-Isra menurut penafsiran ulama-ulama ahli tasawuf, ahli tarekat. Nah, perlu yang terbisikan yang menuju tarekat itu seperti Tuhan Guru. Nah, kemudian ayah ada Bapak Kabir niki ia barang tiang dulu multaqa muntada sufi al-alami di Pekalongan dulu. Jadi yang tarekat yang mutabarah dunia yang hadir, para mursyid guru-guru tarekat itu hadir di sana. Nah, bagaimana pandangan menurut pendapatnya niki orang-orang ahli tarekat tentang masalah perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan bagaimana tentang diri kita? Karena Isra Mi'raj ini tentang keyakinan, tentang iman. Jadi tidak bisa dipandang hanya sebagai zahir, tapi keimanan. Nah, Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra, awal ayat itu mengatakan Subhana, diawali pakai tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pertama kalimat subhana pakai tasbih, maha suci Allah artinya itu. Kenapa ayat ini diawali pakai tasbih? Apa makna tasbih itu? Ulama mengatakan makna tasbih adalah tanzihullah amma la yaliqu bihi. Itu makna tasbih. Tasbihullah menyucikan Allah amma la yaliqu bihi, dengan sesuatu yang tidak cocok, yang tidak pantas untuk Allah. Menyucikan Allah dari sesuatu yang tidak pantas, yang tidak cocok kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tasbih. Maha suci Allah dari berbohong. Tidak mungkin Allah berbohong. Maha suci Allah lemah menjalankan segala iradah-iradahnya, segala kehendak-kehendaknya, segala keinginan-keinginan. Tidak mungkin Allah itu lemah dari menjalankan segala iradahnya. Lama dah berkemere wah. Maha suci Allah ingkar terhadap janji-janjinya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah itu berbeda, tidak pernah menyalahi janji. Maha suci Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Tidak zalim dengan hambanya. Itu makna tasbih. Jadi tasbih itu tanzihullah amma la yaliqu bihi, menyucikan Allah dari sesuatu yang tidak pantas, yang tidak cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tasbih. Ulama membagi tasbih lagi. Tasbih itu terbagi dua niki. Arang tasbihul qadim. Allah menyucikan dirinya sendiri. Itu namanya tasbihul qadim lil qadim.
contohnya niki dalam ayat ini Allah menyucikan diri subhanahu, Allah yang menyatakan dirinya sendiri. Lamun dengan sengaja sifat 20 ini soalnya qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah berdiri sendiri dengan dirinya. Dia menyucikan dirinya sendiri. Ini namanya tasbihul qadim lil qadim. Bertasbihnya Allah untuk dirinya. Allah menyucikan dirinya sendiri. Yang kedua ada namanya tasbihul hadis lil qadim. Tasbihnya yang baru kepada yang qadim, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis sembahyang zuhur pasti pelungguh mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ucapan tiang pelungguh yang memuji Allah itu dengan ucapan subhanallah, itu namanya tasbihul hadis lil qadim. Yang kedua, aran tasbih yang termasuk bagian di antara tasbihul hadis lil qadim, bertasbihnya sitok tiang pelungguh sak melingih niki, sak tokol niki, kerabat niki sedang bertasbih kepada Allah. Apa yang ada di langit dan di bumi ini sedang bertasbih. Bahkan burung-burung itu pun bertasbih memuji Allah. Nah, tasbihnya burung dan apa yang ada di langit dan bumi itu namanya tasbihul hadis bil qadim. Di dalam Al-Quran ayat surat An-Nur ayat 41 Allah menjelaskan. Nabi firman Allah dalam Al-Quran, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Alam tara, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian memperhatikan, annallahu yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi, bertasbih memuji Allah, menyucikan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Batu, kayu, kan itu ada di bumi dia. Termasuk motor-motor tiang pelungguh, keramik-keramik niki, tiang-tiang masjid niki memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Bukan itu saja, wattairu, burung-burung, kedip-kedip niki sedang bertasbih. Pirang kena bertasbih kedip niki, sofatin, ketika burung itu mengentak sayapnya, mengembangkan sayap. Apa bahasa dikira mengentak? Kletek nggih? Hah? Apa bahasa? Nah, kelah kletek. Nah, pas terkelah kletek niki itra bertasbih, itra berzikir burung-burung niki. Sedang berzikir. Sedang dia berzikir. Sopatin. Kullun, semuanya itu burung, lolong kayu, semuanya yang apa yang di bumi ini. Qad alima sholatah, dia tahu bagaimana cara sholat. Sembahyangnya tadi bukan sekedar sholat saja, wa tasbihah, dan tahu bagaimana caranya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tiang penunggu, lamun itu kan subhanallah, subhanallah. Semuanya bertasbih memuji Allah. Wallahu bima yaf'alun. Wallahu alimun bima yaf'alun. Allah mengetahui tasbih-tasbih mereka. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Semuanya ini adalah Allah yang melakukan. Bahkan dalam surat Al-Anbiya Allah menyebutkan wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Dan telah kami tundukkan bersama Daud gunung-gunung, burung-burung, dia semuanya bertasbih memuji Allah. Wa kunna fa'ilin, kami yang melakukan itu, kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya. Nah, karena itu tasbih
Apa kelebihan tasbih ini? Kalau kematian, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa kelebihannya? Membacakan tasbih setiap kematian, setiap habis sholat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi." Barang siapa yang mengatakan, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi fi yaumin, dalam satu hari, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, huttat khotaya, Allah hapus segala kesalahannya, dihapus segala kesalahannya. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun kesalahan hamba itu seperti buih di lautan, Allah hapus itu. Kelebihan mengucapkan tasbih. Makanya Allah mengawali ayat surat Al-Isra itu subhan. Yang kedua, Allah mengatakan asra bi abdi, asra. Karena dia bil sulasi mazid biharbin, maka asri maknanya memperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Berarti lah menunggu memperjalankan niki dengan Muhammad selampak niki, Allah yang ada dalam Muhammad. Allah Allah Ta'ala kan gampang. Ia mina langit tujuh langit, membuat sidratul muntaha. Sehingga ulama kalam terkagum pada Nabi Muhammad sendirian. Bisa Nabi Muhammad ke langit yang ketujuh, dari Masjidil Haram yang perjalanan 2 bulan sampai ke Palestina. Lalu di sini Allah di dalam diri Muhammad. Nah, itu sebabnya niki ulama ahli kalam mengatakan, man zanna anna Muhammadan an rabbih ba'idan faqad kafar. Barang siapa yang menyangka, yang mengira bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh dengan Allah, renggang pada sisi Allah, faqad kafara. Sungguh orang itu orang kafir itu. Lamun para Nabi Muhammad dengan barang di sisi Allah oleh saat itu kafir orang itu. No. Lalu lamun barang di sisi Allah aja, dia rasa yang dianggap istimewa, kecil kalau 7 langit, karena Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi baginda Nabi ini diperjalankan, bukan berjalan dengan sendirinya. Lalu secara ilmu tauhid, ini namanya tauhidul af'al. Apa maksud tauhidul af'al? Mengesahkan Allah dalam perbuatan. Abu tahu datang masjid sini, siapa yang menggerakkan kita sehingga kita bisa bergerak ke masjid ini? Saya gerak kita Bapak. Allah, kita tahu. Karena dalam sifat 20 niki, maaf, tengaji sekali. Dalam sifat 20 niki, Allah memiliki 20 sifat. Darah dijelaskan dalam sifat 20, makhluk punya sifat. Pertama, kudrah. Wujud lah dulu. Itu namanya sifat nafsiyah, sifat yang mesak-mesak. Yang namanya mesak-mesak ini kamu ada barang meniki, sifat wujud. Apa makna wujud? Arah arti wujud. Nah, seluruh yang wujud yang ada di alam ini, yang punya wujud itu Allah, bukan tiang perunggu. Arah tembok niki, arah motor, nah bukan tembok Allah, tapi adanya tembok itulah Allah. Itu namanya wujud. Sifat wujud ada, bukan tembok Allah, tapi adanya tembok yang Allah. Arah motor kan? Nah, arah di sini Allah oleh motor, arah apa Allah itu ada di motor? Adanya wujudnya. Karena segala yang punya wujud itu Allah yang punya wujud, tidak ada manusia. Tiang perunggu ada tiang perunggu, bukan perunggu yang Allahnya.
pelunggu yang Allahnya, tapi adanya pelunggu itu yang Allah. Kenapa? Karena Allah saja yang punya wujud. Yang penetapan dari sifat 20 niki aran sifat nafsiyah. Kudrah kuasa pelunggu kan? Karena ada kudrahnya abot yang tinggi bau leman balik tiba masjid. Nah, yang sifat kudrah itu namanya sifat ma'an. Kudrah itu Allah yang punya sifat dalam zatnya, namun diperpinjamkan, ditaruh sifat kudrahnya le yang pelunggu, ia aran sifat maknawiyah le pelunggu niki. Apa pelunggu itu sifatnya? Qadirun, kuasa. Yang punya kuasa itu siapa yang punya kuasa? Allah yang punya. Berarti tidak ada kuasa tiang pelunggu. Maka pas disembahyang Allahu Akbar, tidak para tinggi pelunggu sembahyang. Ini karena kuasa Allah kita bukan mengangkat tangan takbiratul ihram. Lihat pelunggu niki namanya qadirun. Lalu Allah bersifat basar, melihat. Allah letakkan melihat itu pada mata kita, namanya basirun. Berarti yang punya penglihatan yang kita pakai ini Allah yang punya. Kalau Allah ingin mencabut penglihatan kita, penglihatannya dia tahu malah yang sifat manusia itu buta. Yang melihat itu hanya Allah yang bisa melihat. Sama mendengar, jangan ceramah, pelunggu tukang dengar. Halo, Pak, halo, dengar, halo, dengar niki. Nah, mendengar itu namanya sama, lezatnya Allah, sifat man. Namun Allah letakkan sifat sama itu le telinga tiang pelunggu, arana samiun. Berarti yang punya pendengaran yang kita pakai itu adalah Allah. Agak lama terdengar kalam. Nih, yang kalam dalam diri zatnya Allah. Ngerawas pesan tiang pelungguh niki, tiang ngerawas. Lalu diletakkan sifat kalamnya itu lebih niki. Karena diletakkan sifat kalamnya lebih mutakallimun aran niki. Berarti siapa ngerawas niki saya niki. Nenek tiang pelungguh Allah yang punya. Yang pedon ahli sufi dia semua mengenai pahala dalam sembahyang, karena seluruh yang digunakan membaca ayat, mengangkat tangan, semuanya itu adalah Allah yang punya. Barang misal orang batu nyingga mobil motor, warna singgah motor peninggi itu lain niki, warna tulakan motor ini ada upah, upah aku singgah motor di sini. Tempelek dengan itu, kurang ajar. Nah, begitulah ukurannya. Nah, dengan sameni, dengan tahu diri, ia terparang makan bahasa Salaya dalam pepantun, buah nangka, buah gemini, tua bangka dan tahu diri. Nah, ia kena niki. Data kamu marah begitu. Makanya kalimat asal, dari Allah menciptakan kita ini. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan apa saja yang kamu kerjakan Allah menciptakan semuanya itu. Nah, oleh karena ini Rasulullah berjalan mengajarkan kita dalam Isra Mi'raj agar kita paham tentang tauhidul akbar, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan. Nah, ini dalam sifat. Makanya Rasulullah itu tidak ada yang anehnya bagi beliau. Kenapa? Karena Allah yang kesana di dalamnya. Yang kedua ada yang mengatakan bi abdihi, hamba. Lamun secara ilmu nahwu apa? Ba ini namanya ba harfu jarrin bi makna ma'iyah. Ba huruf jar maknanya ma'iyah, beserta barang dalam pesan yang belum. Sebenarnya kalau secara kaidah ilmu nahwu, ayat ini
tanpa huruf ba pun sah. Kalau seandainya secara aturan bahasa Arab, seandainya asra ablahu menjadi maf'ul dari asra, kanggu. Lalu kenapa Allah menaruhkan huruf ba di dalam ayat ini? Ba itu namanya ba ma'iyah, huruf jar bermakna ma'iyah. Arti ma'iyah itu beserta. Jadi Rasulullah itu berjalan bersama Allah, orangnya. Abdi namanya hamba. Hamba itu adalah yang namanya hamba itu dengan sebedi roh barang dengan sebedi jasad. Lamun roh doang berdua lamun dia berdua jasad apa raniki? Ndek angin. Malah hampir rangan. Ketayangan ya. Lamun beli arwah doang berdua jasad. Lamun berdua jasad doang apa dia berdua roh ngaparan? Mayit jadi. Nah dulu tiang baca dalam tarikh sejarahnya Rasulullah ditawar sehingga ayat dipakai bi'albi. Ya Muhammad, apakah engkau mau kupanggil Habibi, kekasihku, kata Allah, atau rasulku, atau abdi, hambaku? Maka Rasul jawab, abduka, hambamu. Siaran hamba niki, hamba Allah niki terlalu berat. Mereka berat dengan hamba. Dalam tafsir Ar-Ra'isul Bayan atau dalam kitab An-Najmiyah At-Ta'wilat di tafsir Sufi oleh Syekh Najmuddin Kubro menjelaskan apa makna abdul, hamba itu. Pirang dengan ilo tempoh aran abdul, hamba itu kapan? Dalam tafsir itu mengatakan inda pana'i ismihi wa rasmihi isma wa ma sumiya bihi ahadun min khalqihi illa inda baqa'i ismihi wa rasmihi. Terus dengan nafsiran surah siaran hamba ditibu inda pana'i ismihi wa rasmihi, ketika seseorang itu sudah melebur namanya, wangkah yang berarah, warasmihi, dan bentuknya, wangkah yang jadi bentuk Muhammad, engkah yang bentuk ama amin. Apa garansi yang perlu meniki? Wama sumya bihi, tidak dinamakan dengan hamba itu min khalqihi, daripada makhluk Allah, illa, kecuali makhluk itu inda baqa'i ismihi wa rasmihi, kecuali sudah mengekal namanya Allah dan bentuknya Allah, baru orang itu dikatakan hamba. Nah, kalau tiang gambaran angkat penafsir kemarin, misal tunggu saja awis atau batik. Kan awal batik ada begini, sebuah polok oleh dalam api. Lamun arah sejam dan itu berbeda warna ini. Ya. Nah, lamun apa ya? Berubah bentuk batik menjadi bea. Ampun arah karena kode lewat apa yang pasal ini? Awas kan apa? Api ini. Ini terlawas batik no, api. Nah, artinya apa? Kalau kita mengkaji ilmu tauhid, orang-orang ini baru tiang pelunggu temporan hamba Allah lamuna berubah arah teniki. Kan menurut yang jelaskan pelunggu tentang sifat-sifat Tuhan. Leman pendengar, sifat pendengar. Leman pengingat, sifat pengingat. Berucap, Allah yang punya ucap. Bergerak, Allah yang punya. Lalu mana milik kita? Mana milik kita? Nedara lagi. Lalu berarti kita ini diadakan, bukan ada kita ini. Lalu dia percaya niki siram pasien niki. Saya pasar itu. Nah, di pasar ketatuan. Ada orang kita paham nih. Jamaah setengah jiwa. Dan serius-serius selalu. Nampak terlalu. Pak Saharudin, coba pada tiang B Pak Saharudin. Coba tunjukkan tiang.
Dan dia dah ada niki dari Pak Saharudin, Mbak Pak Saharudin aneh. Dah ada, aneh be. Seluruh tiang penunggu saat tersebut niki ada arah dan niki. Arah niki kan Pak Saharudin tiang boya. Lalu kan sebutan nih Pak Saharudin, lalu dah ada dong. Anak kali kau nih Pak Saharudin, mengarang ini. Oh nih Pak Saharudin kan mengarang ini. Sampai Pak Saharudin nih, sangarawas ini todo arang ini. Jadi iya kan? Bimbing, mungkin ada todo dan bisa saya sok labuan ini. Nah, berarti tiang penunggu ini adalah tidak ada, hanya bayang-bayang, hanya nama. Untuk lebih memperjelas makna asra niki. Niki apa niki Pak Bu? Apa niki Bu? Bapak siapa lagi? Pedas. Bapak niki coba aneh. Ini negara apa ini? Apa siapa? Belum layangan serius niki. Benang. Benang nggih. Lamun tuan tahu benang niki besopan. Seluruh yang kita tunjuk ini adalah benang. Lalu tahu benang embe sopan ini tidak ada aneh. Embe enak benang doang. Sebutan doang untuk menutupi hakikat dirinya. No, ini apa namanya lagi? Tahu jubah je, menaruh jubah para niki. Lagu kesediaan pedas-pedas, embe saya tunjuk niki adalah benang. Lamun tua tahu tiang pelunggu tahu ini ki benang, embe jubah niki, londo, aran doang niki, lagu hanya kan benang, karpet, benang doang. Pada kalau niki satu tiang niki, podium mungkin ini, lagu kayu, lamun tua tahu ya kayu nih, semua kita tunjuk ini adalah yang kita lihat, yang kita tunjuk adalah kayu, berarti embe. Nah, aran-aran tiang pelunggu sabar niki, iya teparan untuk menutupi hakikat wujud diri zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala searah dari tiang pelunggu. Nah, iya kena niki. Ya pada Rasulullah, itu namanya abdul. Nah, lamun pelunggu paham, maka itulah indah baqa'i ismihi wa rasmi, maka terlihatlah bentuknya. Itu sebabnya baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis menjelaskan khuliqa Adam ala suratir Rahman. Dicipta, dibuat Nabi Adam itu dalam bentuk Ar-Rahman, dalam bentuk Allah yang Maha Pengasih. Nah ini ternyata lama-lama untuk apa Allah menciptakan kita? Apa tujuan dari Allah pun? Apa tujuan Allah Taala yang tidak tiap tinggi? Jadi saksi ya. Oh, di saksian berarti arah pelunggu, arah Allah, arah pelunggu dua arah jari niki, pelunggu arah Allah Taala arah. Syirik pelunggu jari niki. Oh, tujuan tiang pelunggu terbina dicipta oleh Allah agar kita tahu diri kita dinara, agar kita sadar bahwa diri kita ini tidak ada. Iya tujuan tiang pelunggu terbina sisi Allah. Jadi Allah itu memiliki dua sifat. Ada sifat jamal dan ada namanya sifat jalal. Sifat jamal itu sifat keindahan, sifat yang elok, yang indah. Embe itu terbolok letiang belum betul ini. Beri teman sahabat yang suka senyum, ramah, bersahaja, pemurah. Itu namanya Allah menampakkan pada diri tiang belum sifat jamalnya Allah. Itu pun kita reda kepada Allah itu. Lalu arah batur tertolong adalah sifat jalalnya, sifat kemahaperkasaannya Allah. Dalam bentuk apa itu? Arah batur sekali-kali gedek, sekali-kali main hantam, sekali-kali tersinggung. Itu sifat jalalnya Allah itu. Kalau kita bertemu dengan orang seperti ini,
pandanglah, itu juga bagian di antara sifat Allah. Pandang dia, hadapi dengan sabar. Dia menguji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa batur begini? Lamun nekan dulang, dia kebiasaan dia itu di seselainan dengan diri kita. Lamun nekan dulang, entah telur. Nah, lagu lamun batur bareng judulan pamanok, lamun ngandani dulang batur sing pamanok doang kandani. Nalajirna ala usil ketua panitia. Kita ini ya pelit dengan tuan guru nih. Maaf tuan guru nih, kamu nyebut arah di gibah kita nanti. Ya pelit tuan guru nih. Coba kita dulu apa kamu? Dan telur doang, ada 4 telur. Nah, apa tolong sesahur? Sahur arah niki. Nah, sahur niki iya tolong. Baik, lama waktu berkelar dia biar tuan guru nih sahur bukan ngelorang dulang ini. Oh, aja datang waktu makan, lalu tujuan dulang. Bukan dulang iya. Maka ada dulang aku ini, iya wah kalau orang lebar telur doang. Salinah kita kalah. Ya maaf tuan guru iya wah terima ini jiwa. Nah, kadang-kadang ada orang yang bakhil diberikan oleh Allah, itu tandanya Allah meletakkan sifat jalannya. Lama-lama berapa cara menghadapi dia? Wajib tiap penuh redha dengan sifat jalal itu, bukan sekadar kepada sifat jalal saja. Walazima an tarda bi qada'ihi wa qadarihi. Harus bagi engkau redha kepada qada dan kadarnya Allah, keputusan dan ketentuannya Allah. Mana namanya redha? Ya redha itu adalah orang yang Allah ta'tarida Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa engkau tidak menentang apa yang Allah putuskan pada dirimu. Nah, oleh karena niki itu namanya abdul. Lamun de teman baru memandang di seluruh alam ini hanya wujudnya Allah yang punya wujud, berarti belum kita menjadi hamba Allah yang murni. Akan lamun tebel mati wah ini macam-macam. Ya yang mati ya karena Allah mencabut sifat hayatnya. Yang punya sifat hayat, siapa yang punya sifat hayat? Allah. Lalu diri zatnya namanya hayat. Setelah ditaruh dalam diri kita itu hayatnya Allah itu, maka berubah menjadi hayyun. Berarti hidup yang kita pakai saat ini, yang punya hidup itu adalah Allah. Itu namanya bi'abdi. Nah, orang-orang yang seperti ini, lama mengendeng dari sisi Allah dua macam, langsung istijabah. Lama sampai mengamalkan tauhid ini, sampai berkeyakinan seutuhnya dalam tauhid ini, cukup dengan goresan hati saja, kata Muhyiddin Ibn Arabi pasti diadakan. Apa kata Muhyiddin Ibn Arabi? Orang-orang yang seperti ini katanya dalam hadis itu, sebelum dia menyampaikan ada hadis mengatakan, Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku mencintai hamba itu, kata Allah, kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa mu'ayyadan in sa'alani a'taitu. Kalau aku mencintai hamba itu, akulah yang menjadi pendengarannya. Engkah itu berdua pendengaran, tapi pendengaran ini Allah yang punya. Wa basaran, dan aku sendiri yang menjadi penglihatannya. Wa yadan, dan aku sendiri yang menjadi tangannya. Wa mu'ayyidan, dan aku menjadi penolongnya. In sa'alani, jika dia meminta kepadaku, apa itu pasti aku akan memberinya. Lebih dengan suahyu jadi hamba. Lamun engkah jadi tangkok, engkah pelungguh jadi podium, lalu jadi kayu, jadi benang, engkah pelungguh jadi sorban, lalu jadi benang. Orang-orang ini kalau dia meminta insa'alani, pasti aku memberi dia. Pasti Allah memberi kita. Makanya Muhyiddin Ibn Arabi, lalu mungkin itu penyebabnya bilang jelo berdoa di masjid jadi tercapai. Jangan wah apa ini lalu pasal tiang apa kelucak todok berdoa lalu ini apa terkabul.
Menolak ini apa bahasa tadi keruncak tiang tu? Hah? Awak kah bibi telur berdoa lagu bibi. Kalau Muhyiddin Ibnu Arabi dia tidak perlu banyak-banyak doa. Cukup diberikan alamat nanti sorban kun zahaban wal fiddah. Jadilah wahai sorban menjadi emas dan perak. Seketika itu menjadi emas dan perak. Di mana letak orang itu? Kata Muhyiddin Ibnu Arabi, al-muridus shadiq. Murid yang benar, yang jujur, yang sejati murid itu. Lamun tengah sejati murid itu. Lamun tengah ahli tarekat dan bertarekat, bukan ayah anda bapak kabir tadi. Lamun dengan ahli tarekat itu katanya, yang sejatinya apa katanya? Idza kana panjang filismi, apabila dia melebur dalam nama Tuhan. Melebur dalam nama Tuhan, wahkah ia menyebut nama seluruh yang disebut Tuhan yang punya. Sorban. Nama sorban itu Allah sendiri yang punya. Kenapa? Karena sorban itu Allah yang mengajarkan namanya sorban. Seluruh itu namanya tauhidul asma, mengesahkan Allah dalam segala nama. Lalu melebur dalam nama Tuhan, mahma ihtamal bisyai'ika. Kapan saja ia membutuhkan sesuatu itu pasti dia ada. Pirang-pirang temili, wah belum pasti ngarang. Lagu lempiran oleh orang yang sudah melebur dalam namanya Tuhan, dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang lebih tinggi, indahkan apa yang bisa. Kalau hamba itu melebur dalam zat Tuhan, maka sabaru yang terlihat itu hanya Allah yang terpandang. Asyahidu wal masyhud wahid, yang memandang dan yang dipandang itu hanya Allah orang ini dalam keyakinannya. Kalau dia minta, idza kana panjang pisan melebur dalam takawwana syai'u alladhi yahtajuhu qabla an yahtama bihi. Ada sesuatu itu sebelum ia membutuhkan sesuatu itu. Lamun contohan, lamun dengan melebur masih tingkatan bawah andi melebur dalam nama Tuhan ya ande. Udah kena kopi, baru datang kopi. Kalau orang yang melebur dalam zatnya Tuhan ande, kopi datang dulu apa namanya kopi. No beda ini. Nah oleh karena ini perlu kita mengkaji hakikat diri kita. Akhirnya bagaimana kita ini mampu seperti menjadi Abdullah, Abdullah menjadi hamba. Lalu jangan dia mengajarkan perempuan bukan mengaku diri sebagai Tuhan. Salah. Berarti syirik perlu mengaku diri Tuhan. Cuma dia memberitahu pelungguh untuk menyatakan adanya Allah pada tiang pelungguh, menyatakan Allah dari diri pelungguh, bukan mengaku diri Tuhan. Yang beristilahnya lamun itu marang dia sorban di dunia. Simpe sorban lamun sorban ne marang diri dari tiang pelungguh. Ayahanda Pak Kabir, aku ini sorban, itu setutu sorban. Lamun itu marang dirinya. Berarti ada sifat akuan diri kita. Mengaku adanya diri itu dosa. Ujudu kata Nabi SAW dalam kitab Kashful Asrar mengatakan ujudu kazambun la qiyasalah diri. Merasa ada itu sudah dosa itu, jangan mengkiasnya kepada lain. Tidak parah diri. Itu berkepet, itu bermotor, seluruhnya itu bagian dari miliknya Tuhan, miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjawab tiang tarekat, mata-mata kalau menjawab tarekat minum. Nah ini secara ilmu tarekat, ilmu batinnya. Nah oleh karena ini perjalanan Rasulullah SAW. Ini buktinya dalam ayat itu bi'abil bahar mujarrin bimana-mana. Kemudian Bapak Ibu yang
hati dia muliakan. Oleh karena itu, kita dicipta oleh Allah untuk menyatakan jangan ada akuan. Yang membuat orang itu rusak karena ada akuan. Aku baik di panitia masjid, aku rame, aku bangun masjid ini. Aku ini Allah yang punya aku. Anallah la ilaha illa ana. Jadi teparan diri tadi lagu teparan diri dalam diri Tuhan untuk agar menyatakan Allah itu walaupun wujud dalam segala hal. Tentu negara muni. Lagu ini perlu ngaji segede wah le, itu paling cakap kan diki. Nah, kapan Allah itu bisa dengan kita? Kapan Allah itu bisa apa nyata Allah itu tajalli nyata pada diri yang terpelunggur. Belajar di laut Nuh. Gina lalu ajak laut. Gina lalu memancing angkat niki diri ajak bakar doang. Dakan tidak memancing sekedar lalu-lalu mengingat laut. Coba dia ketuan 4 walaupun beribu-ribu tahun, jangan 10 tahun, beribu-ribu tahun di dalam lautan lamun masih hidup, asin atau tidak? Dia asin kan? Ya kami apa dan asin pada walaupun dia lahir di laut, dari isi asin, ngelam dari isi asin, makanan asin. Lalu dia hidup paniki dia asin. Ya kami apa dan asin? Ya kami apa dan asin? Karena dia hidup berhasil no. Ini pengajian atau selain no menit ngaji, itu berarti seraya. Lalu keramah oleh karomah. Anda jadi sekali hadis, sekali dalil. Lalu dia bau kental, lalu lampak aneh. Dia lalu ketelap tinggi. Lalu lain dia udah ngaji bukan tiang berhadis-hadis. Bila kata laut lah, bismillahirrahmanirrahim. Lampak aneh lautan tinggi. Nudah terus selain. Karena yang dia ketahui. Nah, ya kenapa? Kembali aneh asin barang paniki. Karena sekali kembali paniki apa yang asin? Hidup. Nah, pirang panul nebu asin. Pirang panul nebu asin. Lama doang mati. Lalu selama dia masih hidup, maka ikan itu tidak pernah asin. Kapan dia asin? Setelah mati. Pejas teparankan ke. Pirang yang asin pejadi ki. Jika me ampun asin pejadi ki. Karena dia mati. Apa malah kena? Baju. Pirang asin baju ke. Kami ampun asin karena dia mati paniki. Lalu dia hidup walaupun sekarang puluh angle baun sia niki sia ini pepolohan lebawan paniki di negara asin lawan masih hidup. Nah, baru asin itu bisa meresap pada tubuh si ikan dikala ikan itu sudah mati. Sama dengan tiang perunggu atau sama manusia. Pirang bau asin sia dikit. Lawan masih jadi sia jadi asin. Menjadi butiran sia. Lamun nuah lebur niki lekando perunggu jadi air jadi niki baru na asin. Angkat lamun betul butiran dan tu akan beli asin. Tu beli sia begitu. Tu beli sia. Beli itu akan tu beli asin. Sia tu beli kubek karena dia masih berbentuk butiran. Nah, kapan Allah itu nyata pada diri kita? Wah pelungguh, wah dinara, wah atas merasa tidak ada, wah setelah kita ini sudah mati. Merangkan empat berhasil. Nah ini ilmu harus perlu diyakini. Namun itu yakin terketuan bisa malaikat muka nakir. Marabbuka wa man nabiyuka wa man qiblatuka. Dengan si kembali terketuan isi malaikat muka nakir. Dengan si merasa arah. Orang yang merasa ada ditanya oleh muka nakir. Tapi kalau sudah tidak ada orang itu bagaimana malaikat muka nakir akan menanya dia. Itu dijelaskan dalam kitab Ihsan Kamil oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili, cicit daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, kesimpulannya itu namanya tauhidul afal. Kita mengesahkan Allah dalam segala perbuatan.
Jadi kan sekali jadi Nabi Muhammad itu kecil kalau sekedar langit yang bertingkat-tingkat 7 kalau kita bersama Allah. Lamun yakin di dalam ilmu tauhid seperti niki, ya tauhid niki. Pernah dulu dalam kitab Iqazul Himam, Bishar ala Syarhil Hikam Abbaiyah, ada yang diceritakan di sana ada seseorang pas dihitung amalnya ternyata tauhidnya tinggi. Akhirnya orang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Memang dimasukkan dia ke dalam surga, namun salah masuk. Pas pertama ojokan di surga, karena surga neraka tidak terjauh malaikat malik. Pas datang neraka langsung padam seluruh api neraka. Artis-artis di dalam neraka ini bersorak-sorai. Apa ini kan pada api neraka? Selain lainnya dengan neraka tuh dan pada api neraka. Dengan ini kan ada atas, apa ribut-ribut nih? Bingung orang ini. Usut diusut, apa sebab ampun bau tumben dari awal Allah menciptakan neraka tumben nabu mati api neraka. Maka ya kemen ini. Nah, dari kapal soal kita terus masa doang. Nah, itu kapal. Apa yang koslet? Nah, memang koslet. Akhirnya dalam itu dilihat oh ini yang menyebabkan neraka itu padam. Akhirnya dalam hadis mengatakan baginda Nabi SAW menceritakan itu, apa kata malaikat Malik? Jus ya mu'min. Liwat orang itu sugur disugur. Apa kenapa sugur? Qad atfaka nurakal lahabi. Sungguh cahaya mukminmu itu, cahaya ketuhananmu itu telah memadamkan bara apiku. Orang disugur-sugur dengan ini langsung nyala api kemana? Nyala. Angka kalau dekat pertama dari neraka ada baik, lalu selamat barang di sini. Allah, lalu teman Allah tanahnya ada di tempat neraka. Kenapa pada padam api itu? Pada dengan Nabi Ibrahim, pas Raja Namrud tinggal melempar dia ke dalam api, datanglah malaikat Jibril. Hai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuanku? Tidak. Yang kebutuhan Allah bukan engkau. Pada ketika itu maka karena dia butuh kepada Allah, pelentong Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud masuk ke dalam api yang berkobar. Apa kata Allah? Kunu bardan wa salaman alaikum. Hai api, dingin. Selamatkan Ibrahim. Akan lamun tebaran di sini Allah. Nah, lebih yakin ini pengajian ilmu tauhid ini tiba-tiba berangkat dan berangkat Ta'ala kepada apa yang diberikan. Maka di sini Allah itu secara logika. Nah, sudah asal nanti kita lihat. Nah, akhir perjalanan ini kesimpulan dari surat ini adalah bahwa di sini Rasulullah SAW berangkat ke langit yang bertingkat-tingkat itu adalah karena Allah yang ada di sana. Lalu di sana disebutkan wa buridatus shalatul khams, diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam. Nah, lalu sholat itu la yasihu sholatu illa bil wudu, tidak sah sholat itu kecuali dengan wudu. Tapi kesempatan yang lain maka yang jelaskan membelu niki. Karena sembahyang perlu kita wudu. Wudu itu lamun wudu tersekali temakin itu jangan sekadar membersihkan muat tangan, nah kemudian kaki naik, lalu tangan itu bersih. Ada sembahyang hanya barang apa tentu sembahyang lagi barang tain sembahyang kan aneh sembahyang barang tain itu barang tutup apa lagi dalam tahu lo kenapa kan belum benar. Oleh karena ini senin teman sembahyang kita wudu dulu. Bagaimana yang kita pakai ini wudu itu bukan membersihkan tapi untuk menyucikan diri. Kita tahulah akan mana wudu yang sebenarnya. Lalu kami bedo nih kita kebetulan habis dikit yang berjanji karena orang kajian tiang dan bisa nganti itu
Lema lah insya Allah apa hakikat wudu yang sebenarnya. Kita tahu hakikat wudu, tahu tentang hakikat sholat, biar sembahyang dah. Karena sholat dalam Al-Quran bukan ruku doang, ada sholat daim namanya niki. Ada dalam Al-Quran daim itu. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka lah yang terus menerus dalam sholatnya. Orang yang terus menerus dalam sholatnya inilah yang namanya alladzina hum ala sholatihim hafizun. Mereka lah yang memelihara sholatnya. Lalu sekedar sholat jadi adalah itu namanya sholat syariat. Sholat lale masih niki. Allahu Akbar berubah bareng. Walau Akbar apa pikiran temun dipuja beli apa pronasa memang kebersihan. Sil sembahyang tuh mikir. Namun bapak aja betul hujan manjuran tuh di depan nama air itu menutup sediano itu. Nah ini nama aku macam pikiran ini. Nah bagaimana cara kita agar kita terus fokus kepada Allah? Awalnya ketahui dulu, baru kita mengetahui tentang sholat. Apa itu sholat yang sebenarnya? Insya Allah nanti di lain kalilah kesempatan kalau ada izin Allah. Lamun milikku gerah nanti Pak Dite, insya Allah ngaji itu maliknya. Nah mungkin sekedar ini yang saya sampaikan, kurang lebih karena nanti masih ada pengajian yang harus sedikit Pak. Demikian terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal ma'rifah wa labisna libasat taqwa wal istiqamah wa khtim lana ya arhamar rahimin bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka an tunawwira qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah wa ij'alna minal ladzina lahum husna wa ziyadah بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلى آله وصحبه ذوي السيادة وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ذي الكرامة وسيد الشيخ بهاء النقشبندي ذي البركة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.